Kemudian di sini saya tinggal memindai atau melakukan scanning barcode-nya ya. Kita pakai fiturnya, kemudian kita arahkan ke sini. Nah, yang terjadi seperti ini teman-teman. Koneksi gagal ya. Halo semua, selamat datang kembali di channel kami di Modem Simerah. Sekarang kita bakalan coba bagaimana cara amankan WiFi dari pembobol atau cara amankan WiFi dari barcode scan ya. Nah, ini sering sekali terjadi ya ketika satu unit handphone terhubung ke jaringan WiFi kita, terutama untuk TP-Link ini, maka dia bisa membagi koneksi ya dengan cara di barcode scan. Nah, nanti password kita itu bakalan ketahuan. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana cara mematikan hal-hal semacam ini supaya handphone yang terhubung melalui barcode scan nanti tidak bakalan terhubung seperti itu. Nah, apakah ada fitur semacam itu di perangkat TP-Link ini? Jawabannya ada teman-teman. Jadi kita bisa mengaktifkan fitur ini supaya WiFi kita ini lebih aman lagi. Nah, bagaimana cara mengaktifkan? Nah, untuk cara mengaktifkan di sini kalian bisa menggunakan handphone teman-teman, tidak mesti menggunakan laptop ya. Nah, di sini saya bakalan tunjukkan bagaimana cara supaya WiFi kalian ini lebih aman ya dari barcode scanner atau orang-orang yang suka masuk secara ilegal. Nah, pertama sekali di sini kalian itu harus terhubung terlebih dahulu ke perangkat ini ya, dengan cara kalian masuk aja ke sini nih, ke perangkat dari router kalian masing-masing ya. Nah, di sini kita hubungkan aja terlebih dahulu teman-teman, seperti ini. Setelah terhubung seperti ini, selanjutnya kalian tinggal masuk ke admin panel ya. Untuk masuk ke admin panel bebas ya, kalian bisa pakai Chrome atau Firefox. Untuk contoh di sini saya pakai Chrome aja ya. Nah, seperti biasa di sini kalian itu harus mengetik alamat seperti ini teman, 192.168.0.1. Kemudian kalian buka. Nah, pada tahap ini kalian bisa tekan seperti ini. Masukkan username dan passwordnya yaitu admin ya. Ini password bawaan dan username bawaan dari router kita ini. Admin, kemudian login. Nah, setelah login, supaya tampilannya lebih besar dan kalian mudah melakukan konfigurasi, maka di sini kalian aktifkan terlebih dahulu ini situs desktopnya ya. Jadi kalian tekan aja di sini, kemudian kalian aktifkan ini situs desktop supaya tampilannya lebih besar ya. Kita tekan di sini. Nah, setelah kita berhasil masuk, kalian bisa masuk ke menu ini teman-teman, ke DHCP ya. Di bagian samping itu ada menu DHCP. Jadi kalian tekan di sini, kemudian masuk ke DHCP ini, DHCP Client List. Nah, di bagian sini kalian bisa melihat ya perangkat-perangkat di rumah kalian. Misalnya ada 5 perangkat, nanti kalian ambil semua perangkat yang sudah terdata di sini ya. Nanti kalian dengan cara hubungkan satu persatu. Nah, setelah terhubung nanti bakalan kelihatan seperti ini ya. Untuk contoh seperti ini ya, coba saya disconnect ya salah satu handphone saya. Nah, maka bakalan hilang satu perangkat di sini. Kemudian untuk mendapatkan kembali data perangkat-perangkat yang ada di rumah kita ini, maka kalian hubung kembali satu persatu perangkat ya, supaya lebih aman. Nah, setelah terhubung nanti kalian bisa refresh. Nah, setelah muncul seperti ini, kalian tinggal ambil aja ya, MAC address ini diambil seperti ini. Kemudian kalian bisa copy ya. Nah, setelah kalian copy, selanjutnya kalian pindah ke menu wireless ya, wireless ini. Kemudian kalian masuk ke wireless MAC filter seperti ini. Kemudian di sini kalian tinggal data semua perangkat yang bakalan kalian izinkan ya. Nah, dengan catatan di sini kalian add new ya, tekan add new. Kemudian MAC address-nya kalian masukkan MAC address dari perangkat yang ada di rumah kalian ya. Kalau misalnya ada 5 perangkat, nanti kalian masukkan semua ke sini ya. Untuk contoh di sini misalnya nama adik kalian siapa gitu ya. Untuk contoh di sini modem gitu ya. Kemudian di save. Nah, untuk menyimpan. Nah, selanjutnya supaya perangkat ini terdata di whitelist kita, kalian masuk ke sini nih. Ini dihidupkan, lalu kemudian ini di checklist, kemudian tekan enable. Ya. Tekan enable. Nah, seperti ini teman-teman. Maka sekarang cuma bisa terhubung ke jaringan ini hanya handphone-handphone yang sudah kita data saja. Maka untuk handphone yang tidak terdata, maka dia bakalan ditolak aksesnya. Nah, ini cukup bagus sekali untuk mengamankan jaringan dari barcode scanner. Oke ya, sekarang coba kita tes. Oke teman-teman, di sini ya sudah kita data cuma handphone ini saja yang bisa bermain internet ya.
Nah, ini kalian bisa lihat ya, kita sudah terhubung ke sini. Sekarang coba saya buka YouTube ya. Seharusnya bisa seperti itu. Oke, seperti ini teman-teman. Bisa kalian lihat ya, internetnya sudah jalan ya. Oke, sudah berjalan internetnya. Sekarang, karena handphone ini bisa melakukan sharing internet melalui barcode scan, jadi kalian masuk aja ke sini ya. Kita testing, kita tampilkan barcode. Nah, di sini saya masukkan dulu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Maka setelah kita input passwordnya, maka di sini akan kelihatan QR WiFi-nya. Nah, satu lagi di sini saya sudah siapkan juga satu unit handphone lagi untuk melakukan uji coba dengan barcode scan ya. Nah, jadi di sini kita matikan dulu ya. Kita matikan dulu WiFi di perangkat ini. Kemudian kita masuk ke perangkat WiFi-nya. Kemudian di sini saya tinggal memindai atau melakukan scanning barcode-nya ya. Kita pakai fiturnya, kemudian kita arahkan ke sini. Nah, yang terjadi seperti ini teman-teman. Koneksi gagal ya. Koneksi gagal. TP-Link 61CO menolak akses. Nah, seperti itu kejadiannya nanti teman-teman. Nah, meskipun barcode-nya ketahuan atau password WiFi-nya ketahuan, tetap saja ditolak ya. Karena hanya perangkat-perangkat yang sudah terdaftar saja yang bisa bermain internet. Nah, ini cukup bagus sekali untuk kalian yang sering sekali kehilangan password atau password kalian diakses secara ilegal ya oleh orang-orang yang kalian tidak kenal seperti itu. Maka caranya ya seperti yang sudah kita bahas barusan. Itu tidak bakalan berfungsi baik itu metode WPS, metode LAN, begitu juga dengan metode wireless, apalagi yang barcode scan. Ini tidak bakalan berjalan teman-teman ya. Oke, di sini saya mau tes juga ya. Mau masukkan password WiFi secara manual ya. Nah, di sini ya bisa kalian lihat ya, passwordnya sudah ketahuan. Kemudian kita coba masukkan secara manual di sini ya. Apakah bisa? Kemudian checklist. Nah, seperti ini teman-teman. Kenapa di sini muncul menolak akses? Karena dia tidak terdata ya. Tidak terdata di sini nih. Di wireless MAC filtering. Nah, supaya handphone ini bisa terhubung ke jaringan WiFi kita, dia harus memasukkan datanya terlebih dahulu di sini. Kalau misalnya tidak dikenal, maka perangkat kita ini akan langsung menolak akses. Nah, ini cukup aman sekali untuk kalian yang sering kehilangan password atau kalian dimasuki oleh orang lain ke router induk kalian. Nah, silakan kalian terapkan ya cara seperti ini dengan cara memasukkan semua handphone kalian ke dalam router selain handphone yang kalian gunakan atau yang ada di rumah kalian, nanti bakalan langsung ditolak secara otomatis oleh si sistem dari TP-Link ini. Oke ya, silahkan kalian coba, semoga terbantu dan sampai jumpa di video berikutnya.